Hentikan algoritma bagi mereka yang menjual hazmat, APD, sanitizer, masker tidak bisa berjualan di FB Ads. Bahkan sesuatu yang dimakan, diminum, obat, dan lain sejenisnya tidak boleh jualan melalui platform Facebook. Hal itu wajar dan dimengerti, namun di sini harus diingat, FB adalah negara dengan 2 miliar populasi, lebih banyak dari negara Tiongkok. Tidak salah kalau FB punya aturan bernegara dalam tanda petik. Kebebasan demokrasi di FB hampir tidak ada. Rakyatnya tidak bisa mengganti pemimpin FB sesuka-suka negara demokrasi lainnya. FB adalah sistem politbiro kalau mereka ini disebut bernegara. Ownernya presiden seumur hidup. Bahkan negara bukan lawan tanding negara Facebook. Hanya ketika Facebook mau membuat sistem currency sendiri yaitu Calibra, mendadak dunia tersentak. Dilarang oleh negara termasuk World Bank dan IMF. Facebook memilih menunda dengan perasaan geram. 2 tahun mereka menyiapkan hal ini semua. Sebagai bagian dari kapitalis, maka Facebook memilih konsolidasi, sebuah langkah pintar. Kita semua tahu bahwa globalis itu punya cita-cita ingin menegakkan single currency system di dunia ini untuk melawan kesombongannya mata uang dolar atau mata uang lainnya yang ingin menjadi pengendali transaksi di dunia ini. Semua mata uang sebuah negara dianggap tidak amanah, masih ada inflasi karena mismatch antara uang beredar dengan hasil produksi. Algoritmanya tidak berbasis emas yang stabil, tapi emas juga jadi komoditi saat ini. Juga harganya emas tersebut bisa dimainkan. Banyaknya, rumitnya, saling silangnya perebutan kekuasaan militer di dunia antara negara satu dengan negara yang lain membuat globalis punya pandangan lain melihat dunia saat ini. Mereka ingin juga menyudahi negara-negara atau kerajaan-kerajaan ini yang mereka anggap sudah tidak genah mengelola dunia selama 2500 tahun terakhir ini. Globalis punya mimpi, satu currency, satu sistem. Dan untuk melakukan hal ini, akankah mereka melakukan penggiringan opini akan COVID-19 ini? Percayakah bahwa tanpa sosmed, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, pencitraan COVID akan berbeda efeknya pada saat ini? Apakah ini disengaja? Terlepas COVID ini direkayasa atau tidak direkayasa, namun cuitan dan propaganda saling silang di sosmed mempengaruhi 80% pemikiran pengambil keputusan bernegara dan bermasyarakat. COVID mematikan atau tidak, dunia kesehatan menambah 1 bahkan lebih item akan tindakan medis untuk penyakit efek COVID. Slowdown ekonomi dunia ini direkayasakah? Matinya dunia pariwisata, matinya dunia properti, matinya dunia kendaraan bermotor, juga matinya dunia transportasi udara saat ini. Tidak gampang merecovernya. Akan dibukanya PSBB hampir berbarengan di seluruh dunia, tetap membuat kalangan menengah atas enggan bergerak cepat. Kalangan menengah atas sangat aware dan waspada. Mereka kuat masih menunggu sampai akhir tahun pun mereka masih kuat. Sementara menengah atas di Indonesia mungkin hanya populasinya 20%. Namun 80% ekonomi Indonesia mereka yang memainkannya. Mereka masih kuda-kuda. Mereka masih penuh curiga. Setidaknya mereka memilih hati-hati. Tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong membanjiri mall, memberi Hermes, memberi Rolex. Enggak juga. Benar pasar ramai. Benar semua terlihat ramai. Namun daya beli dan transaksi di bawah di kelas C dan D tidak terlalu signifikan. Tidak seketika dibuka PSBB mendadak orang beli telur langsung 10 kilo, beli ayam langsung 5 ekor, beli minyak goreng langsung 20 liter. Tetap saja satuan, tetap saja sebutuhnya. Ini yang harus diwaspadai. Dan kalau Bosman ditanya, adakah solusi untuk memecahkan masalah ini semua? Jawabannya, ya pasti ada lah, namanya juga Sontoloyo. Sontoloyo itu kan anti globalis, anti kapitalis, bukan sosialis. Dan semua platformnya mendukung piramida terbawah yang akan di scale up dengan menunggangi kapitalis dan menunggangi globalis. Itu solusinya. Mulainya dari mana? Dari melihat apa yang dilakukan oleh para globalis menggoyang dunia. Masih ingat pernyataan saya, di negara berkembang, tindakan teror adalah untuk mengganti kekuasaan. Di negara maju, tindakan teror itu adalah untuk mengganti kebijakan. Jadi, menjalankan reign of terror adalah bagian strategi perang yang saat ini globalis lakukan. Kejadian white supremacy rasisme yang didukung Presiden Amerika terhadap kulit berwarna menjadi gerakan nasional dan menjadi gerakan dunia. Hal ini akan menyulitkan Trump berperang dengan Cina. Dalam informasi saya sebelum ini, saya katakan kalau saya Xi Jinping, saya pasti sponsori kaki tangan saya atau saya akan bangun sleeping army kita yang di Amerika disiram dengan jutaan dolar agar gerakan itu terus menggoyang pemerintahan Trump dari dalam negeri. Jangan remehkan informasi sederhana
ini. Tapi percaya saya, Tiongkok sudah lakukan. Lalu modal besar ternyata di drop juga oleh George Soros. George Soros hari ini bermain terang-terangan, bermain terbuka melawan Trump. Dan dia mensponsori gerakan kulit berwarna untuk turun ke jalan. Ini seru. Kemudian Joe Biden mulai melakukan serangan propaganda kampanyenya melalui semua media mainstream. Kecuali Fox News, itu medianya Trump. Ini seru kan? Asli seru. Di tengah-tengah globalis bermain melawan Trump, Facebook merambah kemana-mana, bahkan masuk ke Indonesia. Sahabat, sudah mulai paham peta kekuatannya. Sekali lagi, Indonesia bagaimana strateginya? Bagaimana jurus Garuda menunggangi naganya? Bagaimana jurus Garuda menerkam elang? Bagaimana jurus Garuda mencengkram globalis? Kita tunggu tanggal mainnya.